Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Zalzalah artinya gempa. Jadi surat ini bicara tentang gempa. Tentu gempa yang di sini bukan gempa yang ada yang sering diumumkan 5 skala Richter ataupun sampai 6, atau 7, ini nggak ada hitungannya gempa ini. Adapun asbab nuzulnya sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Jadi ketika turun ayat surah Zalzalah ini, Abu Bakar sedang duduk. Tiba-tiba dia mendengar surat ini dibaca Rasul, kemudian Abu Bakar menangis. Kemudian Rasul bertanya, "Wa ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, "Abkani hadhihi surat." Yang membuat aku menangis adalah surat ini. Kemudian Abu Bakar Siddiq menjelaskan yang dimaksud adalah kalimat terakhir dari surah Al-Zalzalah ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Adapun tafsirnya kita masuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi ini yang kita pijak hari ini digempakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekali gempa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan gempa kepada bumi? Karena gempa yang dimaksud dalam surah ini bukan gempa sebagian bumi. Bukan di Jogja gempa di sini, tidak. Di Aceh gempa di sini, tidak, bukan. Tetapi gempa ini menyeluruh satu bumi. Makanya gempanya diidhafahkan kepada bumi. Kalau gempa-gempa zaman sekarang, mungkin ada daerah-daerah tertentu sejak lahir sampai hari ini mungkin tidak pernah merasakan gempa. Tapi ada juga mungkin sebagian antum pernah merasakan gempa minimalnya lini lah, kan gitu ya. Tapi bukan itu yang maksud. Maksudnya gempa di sini adalah bercerita tentang akhir kehancuran alam semesta. Baik, bicara tentang gempa. Gempa ini satu di antara tanda-tanda kiamat kecil. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Rasul mengatakan, tidak akan tegak hari kiamat sampai dicabutnya ilmu dan banyaknya gempa. Dan sudah kita rasakan gempa ini baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Bahkan hadis yang sangat masyhur dari Abdullah ibn Hawalah al-Ajdi, wahai ibn Hawalah, apabila engkau sudah melihat kelak kekhilafahan tegak di bumi Baitul Maqdis, maka telah datanglah masa-masa gempa. Kenapa demikian? Isyarat ke mana? Ke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bicara tentang tentara yang hendak membunuh Al-Mahdi. Jadi nanti dari Syam itu akan ada tentara besar membawa bendera hitam. Ketika mendengar pembaiatan Imam Mahdi di rukun Ka'bah, maka orang-orang ini tidak suka. Akhirnya mereka pun bergerak pasukan besar ini dari Syam menuju Mekah. Masalahnya ketika sampai di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, tiba-tiba kemudian Allah Subhanahu wa taala gempakan bumi dan semua pasukan ini masuk ke dalam tanah. Termasuk orang-orang yang lalu lalang di situ yang tidak ada niat untuk memerangi Al-Mahdi. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, okelah tentara-tentara yang
hendak menyerang Al-Mahdi digempakan kemudian diperosokkan ke dalam bumi. Lalu bagaimana dengan orang yang lalu lalang hanya untuk berniaga, tidak ikut dalam pasukan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, yub'atsuna yaumal qiyamati ala niyatihi. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Dari sini menunjukkan bahwa gempa itu tanda di antara tanda-tanda kiamat kecil. Bahkan juga masuk pada tanda-tanda kiamat besar. Ketika Nabi SAW bersabda tentang 3 arah gempa, kata Nabi SAW, sesungguhnya kiamat tidak mungkin tegak sampai kalian melihat 10 tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan secara acak dukhan, kemudian dajjal, kemudian dabbatul ard, kemudian tulu'us syamsi min maghribiha, kemudian nuzul Isa bin Maryam, kemudian Ya'juj wa Ma'juj, kemudian salah satu khusuf. Ini yang dimaksud salah satu khusuf di sini. Terjadi 3 gempa besar yang bukan merobohkan satu daerah, satu negara bisa dirobohkan. Pertama dari arah timur, kedua dari arah barat, dan yang terakhir di Jazirah Arab. Baru keluar api dari perut Adan menggiring manusia ke negeri Syam. Para ulama menggolongkan hadis ini 10 tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat, maksudnya tanda-tanda alamat saatil kubra, tanda-tanda alamat kiamat besar. Jadi gempa ini masuk pada tanda-tanda alamat kiamat kecil dan juga masuk pada tanda-tanda kiamat besar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan gempa juga bukan menimpa umat sekarang saja. Gempa ini juga berlaku kepada umat-umat sebelum Islam. Dan itu digambarkan dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Allah mengatakan fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadhu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka semua akan dibalas karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang dihujani batu seperti kaum Lut, gitu ya. Di antara mereka ada yang kemudian mati karena teriakan Jibril, soihah, seperti kaum Samud, gitu ya. Kemudian di antara mereka ada yang kami khasafna bihil ardh, gempakan bumi, sehingga kemudian mereka terperosok ke dalam bumi, seperti kisah Qarun, gitu ya. Kemudian dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan seperti Fir'aun dan bala tentara, dan Allah tidak pernah menzalimi mereka. Merekalah yang melakukan kezaliman kepada diri mereka sendiri. Al-Ankabut ayat 40. Artinya bahwa gempa ini juga terjadi kepada umat sebelum kita, bahkan lebih dahsyat lagi. Karena di zaman dulu sebelum Islam, kalau Allah Subhanahu wa taala mengirim azab itu tidak akan disisakan satu jiwa pun kecuali dimusnahkan, kecuali diselamatkan orang-orang yang beriman saja. Tetapi gempa-gempa di zaman sekarang atau azab-azab yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab umat ini sebagaimana umat sebelumnya. Kenapa? Karena bentuk rahmat diutusnya Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk rahmat Rasul diutus kepada orang kafir. Jadi orang kafir pun mendapatkan dari diutusnya Nabi. Bentuknya apa? Mereka tidak diazab seperti azab yang pernah ditimpakan kepada sebelum Islam. Karena dulu kalau kafir habis tuh, nggak tersisa, gitu ya. Nggak ada ceritanya orang kafir hidup di zaman dulu. Kalau sudah Allah turunkan azab. Tetapi di zaman sekarang kan tidak, ya kan? Bahkan yang mati orang Islam pula kan. Baik. Tetapi yang dimaksud ayat ini idza zulzilatil ardu zilzalaha, ini bukan bicara tentang tanda-tanda kiamat kecil, bukan pula bicara tanda-tanda kiamat besar, tapi ini bicara soal kiamat. Ini sudah lasnya bumi, gitu ya.
Ini bicara tentang nihayatul alam, akhir daripada usia bumi dan langit. Ketika Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila Allah gempakan bumi ini sekali gempa. Kenapa demikian? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala, lalu apa alasannya kemudian Allah Subhanahu wa taala menggempakan satu bumi itu? Tidak lain dan bukan karena kemurkaan. Makanya sering saya katakan, kalau Allah sudah murka, idza zulzilatil ardu zilzalaha, pasti bumi akan digempakan semuanya. Apabila Allah murka, wa idzal biharu fujirat, seluruh air lautan jadi api. Apabila Allah Subhanahu wa taala gempa, semua digelapkan, tidak ada siang, tidak ada malam. Karena Allah mengatakan wa jumi'asy syamsu wal qamar, Allah gabungkan matahari dan bulan dan Allah gelapkan cahayanya. Dan apabila Allah murka, bintang-bintang dijatuh-jatuhkan. Wa idzan nujumu tashaqqat. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala murka, semua dihancurkan dan semua dimatikan. Mau malaikatnya, mau jinnya, mau manusianya, semua. Dan apabila Allah murka, Jahannam pun akan didatangkan. Waji'a bi jahannam yauma idzin, hari itu Allah datangkan Jahannam ke hadapan manusia. Jadi terjadinya gempa alam semesta ini dikarenakan murkanya Allah. Makanya gempa ini tidak akan dirasakan bagi orang-orang yang beriman, tetapi hanya dirasakan orang-orang kafir saja. Karena bentuk kemarahan Allah pada hari kiamat. Karena sebelum dikiamatkan, Allah kirim angin yang sangat sepoi-sepoi dan sejuk dan mencabut arwah setiap orang yang beriman walaupun sebiji dzarah keimanannya. Sehingga ketika tidak tersisa orang-orang seperti ini, baru digempakan kepada orang-orang kafir. Itulah kiamat, nihayatul alam, akhir masa bumi dan langit. Pada hari ketika bumi digempakan, maka gunung pun dihancurkan. Jadi efek gempa itu gunung dihancurkan. Sekarang Anda berjalan di bumi tidak merasakan gempa. Kenapa? Karena masih ada gunung yang menjadi pasak bumi. Tapi nanti pada hari kiamat ketika gunung-gunung dicabut, tidak ada pasak lagi. Apa yang terjadi? Disitulah terjadi gempa. Dan gunung itu subhanallah, ketika dicabut dari pasaknya, sampai-sampai Allah mengatakan marras sahab, seperti kapas yang terbang. Jadi ketika Israfil meniupkan sangkakala pertama, disitulah terjadi gempa yang luar biasa. Dan masa kehancuran itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, tidak menyebutkan berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, tetapi hanya menyebutkan di angka 40 saja. Kata Rasul kepada Abu Hurairah, kehancuran itu terjadi selama 40. Artinya bisa berlaku 40 hari, bisa berlaku 40 bulan, bisa juga berlaku 40 tahun. Ini kejadian hancurnya alam semesta ini.